Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Bapak, saudara-saudara semua? Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah punya kesempatan untuk melakukan kajian pada subuh ini, yang mana Allah berikan nikmat iman sehat kepada kita. Dan juga kita tidak lupa untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang memasuki pelajaran yang ketiga. Pada Pak Junaidi, dipersilahkan dulu membacanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya lagi di Bukit Tinggi, kebetulan nggak ke bawah kitabnya. Jadi ya. Saya menyimak aja dulu Pak Ustaz. Boleh, siap. Berarti Pak Sapri Murad lah. Baca dulu Pak Sapri. Pelajaran ketiga. Harta dan anak-anak sama sekali tidak menolong orang kafir dari azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dijelaskan Al-Qurtubi, maksud ayat ini adalah semua harta yang dikumpulkan serta kehormatan yang diusahakan sama sekali tidak dapat mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Harta memang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Harta juga bisa mendatangkan pahala dan ridhonya tatkala diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika harta itu mengantarkan pemegangnya kepada kesombongan dan kekufuran dan dijadikan sebagai sarana menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jelas tidak berguna. Lebih dari itu, pemegangnya justru celaka karenanya. Sebagaimana telah dijelaskan, harta itu sama sekali tidak bisa menolong dan menyelamatkan orang kafir dari azabnya. Demikian pula dengan anak-anak. Bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan di antara penafsir firman-Nya, wa ma kasab adalah anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi say'an wa ulaika humul waqudun nar." Sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Terjemahan Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Terjemahan Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 116. Menjelaskan ayat ini, Al-Baghawi berkata, harta-harta mereka tidak bisa dijadikan tebusan dan anak-anak mereka tidak bisa menolong sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkannya secara khusus keduanya, yakni harta dan anak-anak, karena manusia terkadang melindungi dirinya dengan cara membesarkan harta dan terkadang dengan minta tolong kepada anak-anak. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, harta-harta yang mereka kumpulkan di dunia, begitu pula anak-anak mereka yang mereka asuh di dunia, berikut pun tidak bisa melindungi mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jika Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman tersebut hingga hari kiamat, juga tidak bisa melindunginya jika Allah Subhanahu wa taala menggerakkannya di dunia, menyegerakannya di dunia. Dikhususkan penyebutan anak-anak dan hartanya karena anak-anak seorang merupakan keluarga terdekat bagi seseorang. Demikian pula hartanya, karena dia lebih berkuasa atas hartanya daripada harta orang lain. Jika anaknya saja tidak bisa, demikian pula hartanya yang berada dalam kekuasaannya, apalagi kerabat dan seluruh manusia lainnya. Dan harta mereka tentu lebih tidak mungkin dapat melindungi mereka. Dalam surat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yaghni anhu malu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Terjemahan Quran surat Al-Lail, surat ke-92 ayat ke-11. Ya, cukup Pak. Yes. Baik, Bapak-Bapak, saudara-saudara, ini dari surah Al-Lahab. Ada pelajaran juga yang kita ambil. Merupakan pelajaran yang ketiga. Yang mana di dalam pelajaran yang ketiga ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ternyata yang namanya harta dan juga anak-anak ternyata sama sekali itu tidak bisa menolong orang kafir dari azabnya. Jadi seberapa banyak pun harta mereka, seberapa banyak pun anak-anak mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka. Dan ini juga berlaku bagi kita sebagai orang muslim, bukan hanya orang kafir saja. Tapi orang muslim sendiri pun, anak-anaknya, harta-hartanya, itu pun nggak ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya. Hartanya, anak-anaknya, tidak akan bisa menolongnya. Dalam firman ini, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta, bendanya, dan apa yang ia usahakan. Jadi jelas, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwa kata Imam Al-Qurtubi, maksud daripada ayat ini kata Imam Al-Qurtubi adalah
semua harta yang dikumpulkan, begitu juga kehormatan yang diusahakan, itu sama sekali tidak akan dapat mencegah ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat. Ya. Jadi sebesar apapun jabatan dia, setinggi apapun jabatan dia, mau dia seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, itulah taruh dulu. Jabatan-jabatan itu tidak akan bisa menolong mereka nanti dengan azab Allah. Begitu juga harta. Mau 271 triliun, mau 300 triliun, mau 3.000 triliun, tidak akan bisa menolong mereka. Dan ini bukan hanya kepada orang kafir, kepada orang muslim sendiri pun seperti itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, memang itu kita lihat, harta itu tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia itu. Ya, betul bermanfaat. Dan di dunia bermanfaat sekali harta itu. Serta harta itu juga bisa mendatangkan pahala dan ridhonya Allah. Tatkala harta itu diinfakkan di jalan Allah, baru ada manfaatnya. Tapi kalau harta itu tidak diinfakkan di jalan Allah, maka itu nggak ada manfaat daripada harta itu. Nggak ada manfaatnya. Jadi kita pun di sini harus menyadari itu. Bapak punya rumah, punya mobil, uang banyak, tapi tidak diinfakkan atau tidak dimanfaatkan di jalan Allah, itu tidak akan bermanfaat bagi Bapak. Tidak akan bermanfaat. Tidak akan bisa. Makanya harta yang begitu banyak diinfakkan. Diinfakkan. Contoh umpamanya dengan menginfakkan harta itu yang paling baik pada hari ini adalah untuk harta dalam dakwah. Itu yang paling bagus. Bapak umpamanya punya mobil, maka Bapak agar mobil itu bermanfaat, maka gunakan mobil itu untuk di jalan dakwah. Apakah Bapak mau pergi berdakwah? Wah, saya kan Ustadz tidak bisa dakwah, tidak bisa ngomong. Manfaatkan, tawarkan diri untuk mengantarkan Ustadz yang berdakwah atau menjemput tamu yang mana tamu itu untuk berdakwah. Manfaatkan. Jangan tidak dimanfaatkan untuk di jalan Allah. Umpamanya ada ustadznya mau pergi keluar kota, tawarkan, ayo saya bawa. Bapak yang menanggung mobilnya, Bapak yang menanggung minyaknya. Wah, itu lebih bermanfaat. Mobilnya itu. Atau umpamanya rumah. Rumah itu bermanfaat kalau rumah itu untuk di jalan Allah. Umpamanya Bapak punya rumah. Ada rumah lebih dari satu. Satu rumah itu tadi kita tempati, tapi satunya lagi manfaatkan untuk dakwah. Umpamanya rumah itu dijadikan sebagai tempat kajian. Kita tawarkan. Kita ngajinya offline. Saya punya rumah. Rumah ini kita jadikan sebagai tempat dakwah. Itu lebih bermanfaat.
untuk bisa dilaksanakan di situ, membicarakan dakwah, rapat dakwah, kajian dakwah, itu bermanfaat. Atau Bapak nggak punya rumah, nggak punya mobil, tapi punya uang. Uangnya diinfakkan. Jangan infak kita untuk dakwah itu lebih kecil daripada yang lain. Ketika dimintakin juga, padahal pendapatan kita itu kalau dihitung 1 bulan omsetnya luar biasa. Apalagi yang mau dicari? Rumah ada, mobil ada, usaha ada. Tapi infaknya 100.000. Model orang bapak-bapak ini kalau punya usaha, punya rumah, punya mobil, infaknya 100.000, itu adalah orang bakhil. Orang bakhil. Orang pelit namanya. Jadi kalau kita seorang pengusaha yang harta sudah ada, mobil ada, rumah ada, usaha ada, tapi 100.000 itu orang bakhil, orang pelit itu namanya. Kalau saya ya di jamaah itu selalu katakan, jangan diterima infak orang yang bakhil. Jangan diterima infak orang yang bakhil. Karena itu termasuk bakhil. Gitu. Jadi kalau kita melihat para sahabat, mereka mampu berinfak yang luar biasa. Kan nggak pantas lah ya. Kalau bapak-bapak ini infaknya itu sebulan untuk dakwah 100.000. Padahal rumah ada, mobil ada, usaha ada, bahkan digelar dengan pengusaha. Tapi infaknya 100.000. Kalau dibandingkan saya ini kan bukan pengusaha, kerjaan pun tidak ada. Saya alhamdulillah mampu berinfak untuk dakwah itu setiap bulan minimal 200.000. Itu dakwah. Saya memang melokasikan uang saya itu untuk dakwah. Kalau ada uang saya. Padahal bukan pengusaha, ya kan? Hanya sekadar ya ketika ada Allah berikan rezeki ya sudah. Tidak pengusaha, tidak ada sekolah, tidak ada jabatan, tidak ada apa-apa gitu. Saya alhamdulillah mampu berinfak setiap bulan itu untuk dakwah, ya, untuk dakwah. Untuk dakwah. Umpamanya untuk kegiatan dakwah, ngadakan kajian, ngadakan itu, ngadakan ini, kita infakkan harta kita. Jadi makanya kalau perbandingannya tadi, Bapak umpamanya hanya untuk dakwah 100.000 per bulan, sementara saya tadi sebagai Bapak seorang pengusaha, punya rumah, punya mobil, tapi cuma 100.000, berarti bakhil itu. Bakhil itu. Kenapa? Karena ada usaha. Gitu. Makanya infakkan hartanya gitu, di jalan Allah. Biar bermanfaat. Gitu. Biar bermanfaat. Ya, itu baru bermanfaat. Gitu. Masa kalah gitu. Kok sama infaknya? Sama-sama 100.000 dengan ustadznya itu. Ustadznya nggak pengusaha. Nah, jadi makanya bapak-bapak jangan menganggap infak kita yang 100.000 itu merasa sudah besar. Para sahabat itu berlomba-lomba. Abdurrahman bin Auf, infak beliau itu setelah tidak ada Rasulullah itu 40.000 dinar. 40.000 dinar itu kalau 1 dinar itu 4,25 gram, berarti lebih kurang 17 kilo emas yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada dakwah. Coba ini. Khadijah, istri Rasulullah, nomor 3 yang terkaya di Mekah pada saat itu, nomor 3 yang terkaya, habis harta dia untuk dakwah. Maka wajarlah ada hadis, ada kabar kepada Khadijah bahwasanya Allah akan membangunkan rumahnya nanti di surga dari permata, dari intan permata. Bayangkan itu. Jadi rumahnya Khadijah itu nanti dibuatkan oleh Allah di surga itu dari intan. Yang luasnya rumah orang nanti di surga itu kan dari Yaman sampai Baghdad. Apa yang nggak bisa dengan Allah? Apakah kita tidak ingin seperti Khadijah gitu?
Apakah kita tidak ingin seperti Abdurrahman bin Auf? Apakah kita tidak ingin seperti Utsman bin Affan yang hari ini sumur yang dia beli pada ketika mana kaum muslimin dalam kesulitan untuk mendapatkan air, lalu sumur itu dia beli dari orang Yahudi, dan sumur itu sampai hari ini bermanfaat di Madinah, digunakan untuk mandi dan berwudu. Coba itu. Kita mana? Ini harus menjadi renungan kepada kita agar harta itu jangan disimpan-simpan. Umur tidak ada yang tahu. Kita ini sebentar lagi mati. Kok umur kita sudah tua, sudah hampir 50, bahkan sudah lebih 50, masih memikirkan dunia. Itu namanya orang-orang yang aneh itu. Padahal harta yang tadinya tidak akan bermanfaat ketika dia tidak berikan di jalan Allah. Makanya harta Bapak itu harus diberikan di jalan Allah. Yang punya mobil, gunakan untuk dakwah. Yang punya rumah, gunakan untuk dakwah. Yang punya uang, gunakan untuk dakwah. Masya Allah. Itu persis seperti sahabat itu. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan nanti di sisi Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, oleh karena itu, tatkala diinfakkan di jalan Allah, dia akan bermanfaat. Namun, jika harta itu mengantarkan pemegangnya kepada kesombongan dan kekufuran, dan dijadikan sebagai sarana menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, jelas harta itu tidak berguna. Lebih lagi dari itu, pemegang justru celaka karenanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya harta itu sama sekali tidak bisa menolong dan menyelamatkan orang kafir dari azabnya. Jadi karena itu kalau kita punya jabatan ataupun punya harta bahkan untuk menentang Allah, untuk menghalang-halangi dakwah, itu tidak akan bermanfaat. Walaupun dia seorang muslim, punya jabatan yang tertinggi dia, tapi dia menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi menegakkan khilafah, bahkan mempersekusi orang-orang yang pengemban dakwahnya, dia itu kekuasaan yang dia miliki tidak akan pernah untuk menolong dia nanti di akhirat. Termasuk juga harta yang dia kumpulkan, seperti wamra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab itu nanti akan menggantungkan rantai dari api neraka karena harta yang dia miliki itu dia berikan untuk menentang Islam. Jadi hari ini orang-orang yang punya harta, ketika harta itu digunakan untuk menentang Islam, maka dia akan diazab oleh Allah nanti di akhirat. Nah, ini yang harus kita renungkan bapak-bapak, saudara-saudara yang punya harta yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Jadi, termasuk juga anak. Anak itu tidak akan bisa menyelamatkan dari azab Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di antara penafsiran firman Allah, wa ma kasaba, adalah anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika dia bukan anak yang soleh, dia tidak akan bermanfaat. Walaupun anak kita 13. Makanya ada satu kisah. Ya kan? Satu kisah seorang yang kaya raya. Anaknya 12. Ya. Hartanya triliunan. Umurnya sudah 70 tahun. Lalu ditanyalah dia. Sangat beruntunglah Tuan,
Karena Tuhan orang yang rajin beribadah, sholat, puasa, bahkan Tuhan memberikan harta Tuhan di jalan Allah. Dan Tuhan memiliki anak-anak yang banyak. Lalu dia jawab, tidak seperti yang kau lihat, kata dia. Aku umurku baru 15 tahun. Hartaku pun baru 10 juta. Anakku pun 1. Terus yang nanya tadi, loh, kenapa Tuhan katakan seperti itu? Kami melihat umur Tuhan sudah 70 tahun. Dan anak Tuhan ada 12. Harta Tuhan miliaran, bahkan triliunan. Iya, kata dia. Secara kasat mata kau lihat seperti itu. Tetapi secara hakikatnya umurku, katakan tadi umurku baru 15 tahun. Karena aku baru bertaubat baru 15 tahun, kata dia. Jadi 55 tahun umurku hanya kusia-siakan untuk bermaksiat kepada Allah. Aku makan riba, aku membungakan uang, aku berusaha dengan curang, menipu, melakukan riswah, bahkan macam-macam maksiat kulakukan. Jadi aku baru bertobat baru 15 tahun. Itulah maka aku katakan umurku sekarang baru 15 tahun, kata dia. Dan yang kedua, kau melihat memang anakku 12. Tapi sebenarnya 11 itu enggak bermanfaat. Karena cuma 1 yang soleh. Itulah yang kuharapkan nantinya dapat mendoakanku. Kau melihat hartaku triliunan. Tapi impakku baru lebih kurang 10 juta. Jadi sebenarnya harta aku itu baru 10 juta. Anakku itu baru 1. Dan umurku baru 15 tahun. Ini ada kisah seperti itu. Jadi makanya bapak-bapak, saudara-saudara, agar harta kita bermanfaat, ya, infakkanlah di jalan Allah. Terutama dalam dakwah ini. Banyak pengemban dakwah yang ikhlas, yang hari ini mampu untuk dakwah, tapi tidak mampu dalam masalah finansial. Mampu. Dalam dakwah mampu. Insya Allah mampu dalam dakwah. Yang mengajar para bapak-bapak ini setiap pagi Jumat, itu orang-orang yang mampu dalam berdakwah. Tapi secara finansial, nggak ada. Mungkin paket untuk membeli paket wifi dia sendiri pun, barangkali begitu mau Jumat baru dia beli paketnya, sakingan nggak ada ya uangnya barangkali. Jadi perlu perhatianlah kepada para ustadz-ustadz yang orang-orang yang ikhlas. Coba bayangkan. Apakah wajar cuma segini? Paketnya berapa sekali beli? Sekali Jum berapa habis? Apakah semua ustadz itu pakai wifi? Kadang-kadang paketnya pun nggak terbelinya. Gitu. Itu harus direnungkan. Gitu. Jadi, wah, jangan kita menjadi pelit. Nah, ini bapak-bapak, saudara-saudara, agar harta itu bermanfaat, termasuk anak bapak-bapak, ngajikan, ajak ngaji, bentukkan kajian sama dia, panggil ustadz, bayar ustadznya, bukan ngaji Quran saja, sakofahnya, akidahnya perbaiki, ibadahnya perbaiki. Kalau ingin anaknya menjadi soleh, jangan dibiarkan. Gimana nanti manfaatnya bagi bapak? Jadi itu harta. Jabatan, kalau ada punya jabatan hari ini, jangan menghalang-halangi dakwah jabatan itu. Karena ketika ganti seperti itu, maka nggak akan bermanfaat, bahkan bisa mendatangkan azab. Oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tegas di sini menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'aw wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun ya harta, benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar daripada api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati yang punya harta banyak, jangan jadikan harta itu untuk membakar bapak-bapak nantinya di akhirat. Jangan jadikan anak itu menjadi kayu api nanti di akhirat. Jangan jadikan jabatan itu menjadi kayu api nanti di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini kita renungkan ayat ini. Begitu juga di dalam ayat ini juga jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, menjelaskan ayat ini, Imam Al-Baghawi berkata, harta-harta yang mereka tidak bisa dijadikan sebagai tebusan, dan anak-anak mereka juga tidak bisa menolong sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkannya secara khusus keduanya, yakni harta dan anak-anak, karena manusia terkadang melindungi dirinya dengan cara menebus dengan harta dan terkadang dengan meminta tolong kepada anak-anaknya. Tapi ternyata nanti di akhirat, harta yang bukan diinfakkan di jalan Allah, anak-anak yang bukan untuk dijadikan sebagai pejuang, itu tidak akan bisa menolong nanti di akhirat. Percuma anak banyak, percuma harta banyak, kalau itu hanya digunakan untuk membakar kita nanti di akhirat. Astaghfirullahaladzim. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, Ibnu Jarir At-Tabari juga berkata, harta-harta yang mereka kumpulkan di dunia ini, begitu juga anak-anak yang mereka asuh di dunia ini, ternyata sedikit pun tidak bisa melindungi mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, jika Allah Subhanahu wa taala menunda hukum tersebut hingga hari kiamat, juga tidak bisa melindunginya jika Allah Subhanahu wa taala menyegerakan di dunia. Dikhususkan penyebutan anak-anak dan harta, karena anak-anaknya seseorang merupakan keluarga yang terdekat. Coba, bisa azab itu di dunia, bisa azab itu di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara, bisa hari ini menyaksikan seperti yang terjadi barusan ini di Dubai. Coba, ada manfaat harta mereka ketika datang banjir yang begitu besar, yang mereka tidak pernah menyangka banjir itu datang yang begitu besarnya. Angin puting beliung yang luar biasa, yang menghancurkan rumah-rumah mereka, yang menghancurkan kendaraan-kendaraan mereka, yang menghancurkan usaha-usaha mereka. Satu pun tidak bermanfaat ternyata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan teguran yang sangat dahsyat. Makanya bapak-bapak, hati-hati kita. Lihat Fir'aun
Kekayaannya luar biasa. Akhirnya pernah mengaku jadi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Semuanya juga sia-sia. Namrud, hartanya banyak. Berkuasa lebih dari 400 tahun. Tapi tidak bisa juga menolong dia dari azab Allah. Bahkan matinya Namrud itu pun masuk seekor nyamuk ke dalam kupingnya. Akhirnya mati dimakan nyamuk. Cuma 1 ekor nyamuknya. Itu Namrud. Berkuasa selama 400 tahun. Hartanya banyak. Tapi nggak bisa menolong dia. Jadi hati-hati kita yang memiliki harta. Jangan sampai Allah akan azab kita di dunia. Makanya ayolah. Sisihkanlah hartanya untuk di jalan Allah. Perjuangan kita panjang hari ini, Bapak-Bapak. Perjuangan kita untuk dakwah ini panjang. Kita tidak bisa mengharapkan orang-orang yang kita lihat hari ini di luar sana untuk membantu dakwah ini. Kitalah yang harus berdakwah betul-betul. Orang yang di luar sana banyak kita lihat hanya sebagai simbol saja untuk menolong agama. Tapi pada nyatanya mereka juga ikut bahkan untuk menghalangi tegaknya agama Allah. Jadi kita ini harus berkorban. Terutama dalam persoalan untuk mendanai dan membiayai dakwah. Berpikirlah kita. Gitu. Jadi makanya seorang yang demikian pula hartanya, karena dia lebih berkuasa dan atas hartanya daripada harta yang lain, jika anaknya saja tidak bisa, demikian pula hartanya yang berada dalam kekuasaannya, apalagi kerabat dan seluruh manusia lainnya, dan harta mereka tentu lebih tidak mungkin dapat melindungi mereka. Jadi kita ini, kalau sudah harta yang kita miliki, anak yang kita miliki tidak bisa melindungi kita, apalagi anak orang, apalagi harta orang. Makanya mumpung Allah berikan kepada kita kenikmatan harta, kenikmatan anak, mari harta dan anak itu jadikan untuk menolong kita di akhirat. Jangan sampai harta dan anak itu menjadi azab bagi kita nanti di akhirat. Oleh karena itu makanya dalam surah sebelumnya Allah juga sudah mengingatkan kepada kita, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Ini surah Al-Lail ayat 11. Jadi kalau sudah kita binasa, nggak ada manfaatnya lagi. Bisa Bapak, Saudara saksikan hari ini ketika di Dubai Allah berikan angin pintung beliung. Allah berikan begitu dahsyatnya. Tidak ada harta itu. Kita juga punya pengalaman di Indonesia pada tahun 2003 akhir atau 2004 awal, ketika Allah berikan tsunami di Aceh. Berapa banyak orang-orang Aceh itu yang kaya, hartanya banyak, emasnya banyak, rumahnya banyak. Tapi ketika datangnya tsunami itu tidak bermanfaat lagi harta mereka. Tidak bisa menolong mereka. Bahkan usahakan mereka untuk ditolong, yang mau menolong pun banyak korban. Itu fakta. Jadi marilah harta-harta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, mari kita gunakan, manfaatkan untuk berjuang di jalan Allah agar mereka benar-benar bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan itu, karena kehidupan cuma satu kali. Tapi kehidupan kita ini menentukan nasib kita nanti di akhirat. Pastilah pertanyaannya, kebahagiaan yang kita inginkan adalah kebahagiaan untuk di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia sudah bahagianya kita ini, apalagi yang kurang hari ini.
Tapi jangan terlena gara-gara harta yang kita miliki sampai kita lupa untuk mempersiapkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian penjelasan pelajaran yang ketiga ini. Mudah-mudahan ya ada manfaat. Baik kepada bapak-bapak, saudara-saudara, ada yang perlu untuk kita diskusikan, dipersilahkan. Ya, baik ya, syukur Ustaz. Baik ya Bapak, kita punya waktu lebih kurang 15 menit ya. Yang mau bertanya apa dipersilakan. Tinggal dibuka mic-nya. Silakan yang mau bertanya. Yang punya kitab halaman 2579 sampai 581 ya. Ya Pak Mentondang, silakan Pak Mentondang. Ya Pak, sulit untuk bertanya karena bukan hanya pertanyaan di sana, pelaksanaan yang penting gitu. Jadi kesadaran pelaksanaan kita lah untuk membahagiakan ustaz-ustaz kita nanti. Itu aja lagi sama dari saya. Oh, siap. Rasanya air mata yang datang Ustaz. Karena saya taubat juga dibilang belum tentu diterima baru dari tahun 2019 Ustaz gitu. Iya. Usia sudah setengah abad. Iya. Allah, aduh. Iya. Ya, itulah Pak. Kita alhamdulillah punya kesempatan diberikan oleh Allah untuk bertaubat ya. Sehingga walaupun mungkin kita baru bertaubat, maka mari sama-sama dan sungguh-sungguh ya kita bertaubat. Insya Allah, karena kita lihatlah para sahabat-sahabat itu, kita mencontoh banyak para sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab itu masa mudanya bahkan ya beliau itu juga orang yang termasuk banyak maksiat. Kemaksiatan beliau bukan hanya ya menyembah patung, bahkan sampai membunuh anak kandungnya sendiri. Coba kalau dibayangkan berapa besar itu maksiat Umar itu. Pernah membunuh anaknya, pernah menyembah batu. Namun ketika dia masuk Islam dan betul-betul dia bertaubat kepada Allah, beribadahnya, dakwahnya, harta yang dia miliki dia sumbangkan untuk dakwahnya. Ternyata dia salah satu yang dijamin Rasulullah masuk surga. Umar itu. Jadi kita ini walaupun tidak ada jaminan dari Allah dan Rasul, tapi kita berharap nantinya dan juga ya takut jangan sampai tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi makanya ya sisa umur yang kita miliki, saya, bapak-bapak, saya juga merasakan itu Pak. Karena umur saya pun sekarang sudah lebih kurang 51 tahun. Kalau mengikuti Nabi, ya mungkin lebih kurang 12 tahun lagi. Ya kan? Itu pun kalau sampai. Umur ini kan terbatas. Baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Makanya hari ini saya secara pribadi pun, ya saya sampaikan sama kawan-kawan, saya tidak mengharapkan dunia ini lagi. Saya tidak ada keinginan mau punya rumah banyak, mau punya mobil banyak, tidak ada. Saya bagaimana bisa mati husnul khotimah, bisa masuk surga. Makanya ada yang hari ini, waktu yang saya miliki untuk dakwah, ya dakwah.
Jadi kita harus punya tekad begitu. Karena amal kita kan sedikit. Kalau hanya mengharapkan sholat, kalau hanya mengharapkan puasa, kalau hanya mengharapkan ya haji, itu kan setelah kita mati sudah selesai itu, Pak. Nggak menambah dia. Berarti kita butuh apa? Kita butuh amal, yang mana amal itu ya, kalaupun kita sudah mati, dia akan mengalir. Salah satunya amal yang mana kata Rasulullah tidak pernah putus itu kan ada 3. Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Iya mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam maka terputuslah amalnya illa salasa kecuali 3. Yang diantaranya apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, makanya harta yang kita miliki infakkan, sedekahkan agar dia menjadi jariyah, terutama dalam dakwah. Coba Bapak bayangkan. Hari ini orang berlomba-lomba menginfakkan hartanya ke masjid, bagus. Tetapi Pak, kalau hanya menginfakkan hartanya ke masjid dan itu dianggapnya sekedar sudah cukup, itu nilainya masih kecil. Menginfak ke situ masih kecil. Tetapi kalau Bapak infakkan harta itu di jalan Allah untuk perjuangan agama Allah ini, ya untuk mempermudahkan dakwah ini, coba Pak, ketika nanti tegaknya khilafah, berarti seluruh isi ayat Al-Quran itu tentang hukum yang Allah terapkan tadi dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, mati kita, berapa banyak pahalanya itu. Ini luar biasa, Pak. Itulah maka saya katakan tadi, harta yang kita miliki itu, kita harus bisa mampu melihat kemana manfaatnya yang lebih besar untuk dimanfaatkan agar nilainya itu lebih besar. Kalau istilah di MTR ataupun LM, daya ungkit nilai yang besar itu di mana? Lihat mana yang besar itu. Yang besar itu di dakwah. Makanya di dakwah ini. Nah, yang kedua, kita sudah sadar banyak salah, harus bertaubat. Maka sungguh-sungguhlah berdakwah. Sungguh-sungguh mengaji, sungguh-sungguh halaqah. Kita kan tidak cukup hanya mengaji di Jum, tapi ada halaqah. Barangkali bagi bapak-bapak yang belum halaqah, Pak. Kalau yang sudah halaqah, pertahankan, jangan sampai keluar dari halaqah. Kenapa? Karena ketika kita halaqah, lalu apa yang kita dapatkan? Seperti pada kaji pagi hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Lalu Bapak sampaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkannya, dan itu Bapak mendapatkan pahala dari dia. Karena kata Rasul begitu, man da'a ala huda kana lahu uzuruha. Siapa yang mengajak, menyampaikan petunjuk dari Allah, maka dia mendapatkan pahala. Misla man tabi'ahu. Begitu juga pahala dari orang yang mengikuti dia. La yang kusu jalika, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Contohnya begini. Saya pagi hari ini menyampaikan ini kepada bapak-bapak. Saya dapat pahala. Lalu bapak mengamalkannya. Bapak juga dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala bapak. Bapak amalkan, bapak dapat pahala, saya juga dapat pahala dari bapak. Karena bapak mengamalkannya. Lalu, bapak sampaikan juga kepada yang lain. Orang yang tadi itu mengamalkannya, dia dapat pahala. Bapak dapat pahala, saya dapat pahala. Orang yang disampaikan tadi juga menyampaikan kepada yang lain. Dia dapat pahala, ini dapat pahala,
Bapak dapat pahala, saya dapat pahala. Coba bayangkan, Pak. Ketika yang kita sampaikan itu nanti terus diamalkan orang sampai hari kiamat. Berarti sampai hari kiamat, apa yang kita sampaikan itu tidak putus-putus pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kemungkinan kalau kita hanya sendiri, itu juga daya ungkit pahalanya masih kecil. Makanya bergabung dengan jamaah. Ketika bergabung kita dalam jamaah, lalu kita mendakwahkan apa yang sudah disampaikan jamaah dengan kita masing-masing. Di sini, umpamanya ada yang punya kemampuan berbicara, tapi tidak mampu dalam finansial. Ada yang punya kemampuan dalam dakwah dan finansial, tapi tidak punya kemampuan dalam hal yang lainnya. Lalu kita bagi-bagi dalam dakwah ini, itu semuanya mendapatkan pahala. Bahkan nanti ketika Islam ini tegak kembali dan kita punya andil dalam memperjuangkan Islam itu, Masya Allah, itulah yang dirasakan oleh para sahabat-sahabat 14 abad yang lalu. Sampai hari ini, Abdurrahman bin Auf terus mendapatkan pahala karena beliau ikut berjuang dengan Rasulullah. Akhirnya Islam bisa diterapkan dan dia mendapatkan pahala. Bahkan Abdurrahman bin Auf selalu menjadi contoh bagi pengusaha-pengusaha, bagi orang-orang yang punya harta, karena mudahnya dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita masih punya kesempatan, ya, punya waktu, dan kita hari ini berpacu dengan kematian, kan begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan mati. Nah, jadi bukan berpacu dengan waktu. Kita harus berlomba. Mana duluan ini nanti? Apakah kematian? Apakah perjuangan? Kita harus berlomba terus sampai kita akan menuju yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redoi kita. Nah, jadi oleh karena itulah makanya kesadaran ini harus kita tumbuhkan. Jangan mencukupkan apa adanya amal kita hari ini. Karena keberhasilan kita nanti di akhirat tergantunglah umur yang Allah berikan kepada kita saat ini. Oleh karena itu, tinggal sedikit lagi umur kita. Ya, sedikit lagi. Paling berapa puluh tahun lagi. Karena umur 80 hari ini hidup, tapi banyak yang sudah lemah. Kita yang sudah 50, taruhlah 80 besok rata-rata umur kita, ya kan? Berarti tinggal 30 tahun lagi. Yang sudah 60, kalau nanti 80 berarti 20 tahun lagi. Yang sudah 70 berarti 10 tahun. Itu kalau sampai 80. Kalau nggak sampai, seperti saudara kita kemarin, Pak Wirman Abu Sauki, subhanallah, dia ikut dakwah ini dari tahun 2000. Saya tahu betul ketika dia bergabung dalam dakwah ini, dia itu semangatnya luar biasa, mengisi halakoh, berdakwah ke sana kemari. Dia pergi, dia semua berikan harta yang dia miliki, dia sumbangkan. Mobil yang dia miliki, dia sumbangkan untuk dakwah. Rumah yang dia miliki, dia pakai untuk dakwah. Masya Allah. Hari Selasa kemarin. Berarti ini kan ya lebih kurang seminggu yang lalu lah. Ini hari Selasa. Dia sudah sekarat. Tapi di akhir-akhir hidupnya masih dia mengatakan, coba tanya penanggung jawab media umat, berapa hutang? Nah, ketika ditanya istrinya kepada penanggung jawab itu, para penanggung jawab mengatakan, ya sudah Bu, nggak apa-apa. Kalau Bapak itu nggak mau lanjut lagi, cukup, nggak apa-apa. Kata penanggung jawab. Apa kata Bapak itu dalam keadaan lemah? Lanjutkan Ustaz, katanya. Masya Allah. Akhirnya di akhir hayatnya, husnul khatimah, tetap dalam perjuangan dakwah. Ini yang kita inginkan. Bagaimana nanti kita mati, pas mau di akhir hayat kita tetap melakukan kebaikan dalam dakwah.
Jadi bisanya kita istiqomah itu bergabunglah dengan jamaah dakwah, ngaji betul-betul, dakwah betul-betul, sering mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah. Jangan tidak mengikuti kegiatan dakwah. Saya nggak tahu apakah kemarin bapak-bapak juga diundang dalam acara Liqa Syawal di Hotel Madani. Kalau bapak diundang dan bapak-bapak tidak datang, sangat-sangat rugi. Tapi kalau bapak nggak diundang, ya sudah, itu apa boleh buat. Tapi ketika ada kesempatan kemarin, ketika bapak diundang dalam acara Liqa Syawal itu tidak hadir, maka sangat rugilah. Jadi kata Ustaz Hafiz Abdurrahman, seseorang yang mendapatkan satu kebaikan lalu dia tidak mengikuti kebaikan itu, maka hilanglah kesempatan dia untuk melakukan kebaikan. Nah, makanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang kita tahu itu adalah untuk kepentingan dakwah, hadirilah bapak-bapak. Jangan pikirkan, aku kerja, aku ini, tinggalkan. Insya Allah, Allah ganti nanti. Tapi untuk dakwah. Ini orang bapak-bapak pengusaha kok. Pengusaha itu kan bukan pekerja. Pengusaha itu cukup mengontrol. Kalau masih bekerja itu bukan pengusaha namanya, pekerja namanya, kan gitu. Kan orang MTRD kan pengusaha semua. Makanya ketika bapak-bapak kemarin diundang dan bapak tahu ada kegiatan itu tidak hadir, maka bapak sangat-sangat menyesal tidak hadir. Punya kesempatan Allah berikan, tapi tidak digunakan. Termasuklah kajian subuh. Kalau bapak-bapak punya waktu, lalu meninggalkan kajian Jumat ini, berarti bapak juga telah melalaikan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau kita memang punya waktu, setiap kegiatan-kegiatan, apakah kajian Jumat, apakah kajian langsung liqa atau umpamanya offline, kesempatan dan itu ada dakwah, datangi, hadiri, agar kita tetap istiqomah dan semangat tegus dalam perjuangan dakwah sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, barangkali kajian kita dari pelajaran ini, sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan motivasi terhadap ya terutama diri saya. Saya juga menyampaikan ini juga memberikan motivasi kepada diri saya, sekaligus juga kepada bapak-bapak, saudara-saudara, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ya untuk yang mana Allah berikan kepada kita tapi kita nggak gunakan. Kita sangat rugi karena sudah jelas di dalam pelajaran ketiga pada hari ini, harta, anak-anak, jabatan tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu Bapak baca ulang-ulang kembali, ya. Pelajaran ketiga ini kalau perlu baca ulang kembali. Baca-baca agar apa? Untuk menguatkan kita agar punya kontribusi di dalam dakwah. Gitu. Sehingga nanti perjuangan kita terus semakin luar biasa ke depan. Mudah-mudahan hendaknya kita masih hidup, ya. Kita bisa menyaksikan tegaknya kembali khilafah. Mudah-mudahan. Ya. Kalaupun tidak, kita berharap apa yang kita lakukan agar menjadi amal soleh. Biar kita bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena ada hadis. Rasulullah SAW mengatakan, kita ini adalah ya saudaranya. Saudara Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah kenal dengan Rasul, nggak pernah nampak dengan Rasul, tapi dia beriman dengan Rasul dan berdakwah dengan Rasul. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini kan saudaramu. Tidak, kalian adalah sahabatku. Tapi ada saudaraku dan aku merindukannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sangat merindukan saudara-saudaranya. Siapa saudaranya itu? Yang nggak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi mengikuti perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan Rasulullah dan mau berjuang seperti Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau Bapak sudah ikut Jum, ikutlah setiap hari. Kalau sudah ikut halaqah, teruslah halaqah. Lakukan dakwah. Harta yang Bapak miliki,
jadikan untuk mendukung dakwahnya, mobilnya, rumahnya, duitnya, dan segala macam. Agar apa? Agar bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi azab nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan pada subuh ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada salah atau khilaf, kiranya dapatlah bapak-bapak, saudara-saudara memaafkannya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai nanti kita juga matinya pun husnul khatimah. Amin. Dan nantinya kita akan dikumpulkan Allah di surganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin Ustaz, itu ada syarat ketentuannya Ustaz. Kita nggak diundang Ustaz. Kenapa? Acara Liko kemarin itu ada syarat ketentuan dari Maliyahnya. Kita nggak diundang Ustaz. Nggak semua diundang. Iya, berarti kalau nggak diundang berarti nggak rezeki. Itu aja. Kalau yang diundang, kalau nggak datang, itu yang saya katakan tadi. Ya memang acara itu kemarin ada yang diundang, ada yang nggak diundang. Kalau nggak diundang ya udah nggak apa-apa. Itu aja. Syukur Ustaz, jasa kira Ustaz atas ilmu waktu dan materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak ibu semuanya, dan juga semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan juga segala aktivitas Ustaz. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezekinya. Yang masih punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru membangun usaha semoga usahanya maju ya, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz ya. Ya izin yuk. Ya Ustaz. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Ustaz.